adalah kita mempersiapkan diri kita agar kita mendapatkan kematian nanti dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kita mendapatkan kematian dengan husnul khotimah. Oleh karena itu, untuk menjaga amalan-amalan kita, itu tadi perlu keikhlasan agar kita mendapatkan mati husnul khotimah. Kita perlu hati-hati dalam hidup di dunia. Jangan sampai kita hidup di dunia ini cuma berleha-leha untuk berbuat maksiat. Akhirnya ketika ajal kita datang, ketika malaikat Israil datang kepada kita, hanya kita dalam keadaan berbuat maksiat. Akhirnya bukan husnul khotimah yang kita dapatkan, tapi itu adalah suhul khotimah. Oleh karena itu, pada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah sekalian, bahwasanya pada almarhumah ini alhamdulillah orang rajin. Kalau habis sembahyang subuh, ini nyapu dari ujung jalan sini sampai ujung jalan sono tuh. Olahraganya nyapu, bukan lari doang. Begitu, olahraganya nyapu sambil bersihin jalanan. Begitu almarhum ti. Mudah-mudahan ini satu amal ibadah beliau buat pembelanya di alam kubur. Oleh karena itu, kita pun harus punya amalan. Amalan yang sekiranya menjadi jargon kita. Semua orang harus punya amalan yang istiqomah dijalankan. Gitu ya. Sebab istiqomah itu lebih bermulia daripada karomah. Orang mengamalkan istiqomah amalan, entah dia dengan baca istighfar, entah dia terus menerus nggak pernah berhenti, dengan sedekah tidak pernah berhenti, dengan ngebantu orang, dengan dia bersih bersih nggak pernah berhenti, terus istiqomah dilakukan, orang menjadi senang, maka itu adalah amalan yang istiqomah dilakukan dengan ikhlas. Insya Allah ini akan menjadi pembelanya baik di alam kubur, akan menjadi wasilahnya untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita jangan hanya mementingkan diri kita sendiri untuk ibadah. Kita lagi rajin banget sholat sendirian, rajin banget zikir, rajin banget namanya kita melaksanakan perintah Allah. Tapi ketika ada tetangga kita sakit, ada tetangga kita tajiah, kita nggak mau peduli, kita nggak mau openin, kita nggak memperdulikan. Maka yang Allah perintahkan kepada kita yaitu baik hubungan kepada Allah maupun baik hubungan kepada hablum minannas. Makanya ada satu cerita seorang pemuda, dia ahli ibadah, dia sholat tahajudnya rajin, sholat 5 waktunya nggak pernah dia tinggalkan. Bahkan dia seorang ahli masjid. Ketika dia akan menjalankan sholat tahajud di malam hari, ketika dia wudhu dia lihat makhluk yang sangat besar. Lalu dia tanya, oh siapakah engkau makhluk? Aku adalah utusan Allah, pencatat orang yang bakal mati masuk surga. Maka ditanya, pemuda itu bertanya, apakah aku ada di dalam buku catatan ahli surga? Maka dilihat ini sama makhluk tersebut, ternyata kamu tidak ada. Bukankah aku sudah rajin sholat 5 waktu? Bukankah aku sudah rajin buat sholat malam? Aku sudah rajin sholat duha. Yang akhirnya dia tanyakan, coba lihat lagi. Dilihat lagi itu buku catatan, nggak ada nama dia sebagai ahli surga. Akhirnya besok dia rajin lagi ibadahnya, zikirnya segala macam. Dia tanyakan lagi, besok dia ketemu lagi sama makhluk tersebut, apakah aku sekarang sudah menjadi ahli surga? Maka kata si makhluk, dia dilihat di buku, kamu belum ada sebagai ahli surga walaupun kamu rajin ibadah. Maka si pemuda ini berkata dan berdoa, ya Allah, jika aku ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka, maka aku minta besarkan badanku, agar badanku menutup pintu-pintu neraka, agar umat Nabi Muhammad tidak masuk ke dalam neraka. Maka yang akhirnya dia lihat oleh makhluk tersebut, sekarang nama kamu sudah ada di dalam buku ahli surga. Sebab apa? Akhirnya dia peduli kepada orang lain, supaya diminta dibesarkan badannya, supaya orang umat Nabi Muhammad enggak masuk ke dalam neraka. Itu satu kepedulian buat orang lain. Jangankan kepada orang lain, bahkan Imam Asyibli itu pengarang daripada syair yang kita baca itu tiap-tiap hari Jumat, ila ilas duril firdausi ala, siapa tuh kira kenal? Hah? Abu Nawas. Itu bukannya selawat gitu ya, itu syair gitu ya. Nah ketika dalam mimpinya dia bertemu
dengan seseorang, lalu ditanyakan, wahai Imam Asyibli, apa yang membuat engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Aku ditanya oleh Allah, wahai Asyibli, apa yang sekiranya engkau aku muliakan? Lalu aku menjawab, karena ibadahku ya Allah, bukan. Karena salatku ya Allah, bukan. Karena ilmu yang aku ajarkan kepada orang lain ya Allah, ilmu agama, bukan. Lalu kenapa ya Allah? Ingat nggak engkau ketika engkau sedang berjalan-jalan di tepi kota Baghdad, ada seekor anak kucing yang sedang kedinginan. Lalu engkau bawa itu anak kucing, engkau dekatkan ke dekat tungku, engkau belai dengan penuh kasih sayang. Karena engkau takut kucing itu mati, engkau berikan selimut dengan bajumu. Maka karena amalan kasih sayangmu kepada makhlukku yang lain, engkau aku jadikan hamba Allah yang terpuji. Engkau aku masukkan ke dalam surga. Itu karena kita peduli sama kucing doang tuh. Tuh ya, kita kasih sayang kepada kucing, apalagi kayak begini kita kasih sayangnya sama tetangga. Begitu ya, itu akan menjadikan kita wasilah buat masuk surga. Bahkan Imam Ghazali di dalam mimpinya dia pernah bertemu kepada seorang alim ulama. Wahai Imam Ghazali, kalau para imam itu, para guru itu tidurnya dijadikan seperti orang mati. Gitu ya. Tidurnya kayak orang mati, udah dianggap mati sebab belum tentu dia bakal dibangunin lagi sama Allah. Gitu ya. Apa dalam tidurmu engkau itu dijadikan seorang hamba yang diangkat derajatnya? Ketika aku dihadapkan oleh Allah, kata Imam Ghazali, aku ditanya, wahai Imam Ghazali, apa sebab engkau aku angkat derajatmu? Maka Imam Ghazali pun menjawab seperti apa yang tadi dijawab oleh Imam Asyibli. Bukankah aku ini mengamalkan ilmuku, agamaku kepada orang lain ya Allah? Bukan. Engkau aku masuk surga karena apa? Bukankah karena ibadahku, karena sholatku, karena puasaku? Bukan. Tapi ingatkah engkau, ketika engkau sedang menulis, Imam Ghazali, ketika engkau sedang menulis, lalu ada seekor lalat nemplok di tintamu, lalu engkau biarkan lalat itu menghisap tintamu sampai habis. Engkau membiarkannya karena kasih sayang kepada lalat tersebut. Maka sebab itulah engkau aku angkat derajat menjadi seorang ulama dan engkau aku jadikan ahli surga. Tuh. Karena seekor lalat ngisep tinta. Kita kira-kira kalau malam ada nyamuk nemplok di pipi diapain? Ya, digebrak baik udah. Begitu ya, apalagi ada semut, ada anu tuh rang-rang begitu, wah jantung udah habis-habisan tuh, ya ada kecoa, waduh buru berpisan, dimatiin pisan, begitu ya, main geprak deh udah, begitu ya, itu karena kasih sayang kepada makhluk Allah menyebabkan kita jadi diangkatkan derajat kita. Oleh karena apalagi kita kasih sayang kepada manusia, ada tangga kita sakit kita longok. Ada sedangkan kita kadang ke musibah kita datengin. Ada takjiah jangan pakai diundang. Kalau takjiah kayak begini, gitu ya. Nanti kalau namanya kita juga satu saat nanti bakal punya urusan, gitu ya. Kalau kita datang kayak begini takjiah nggak pakai diundang, nanti kita bakal punya urusan. Ketika namanya kita sudah amalan, kita berjalan takjiah, nanti kita punya musibah pun orang lain akan digerakkan kembali oleh Allah buat datang ke rumah kita ngebantu kita. Itu ya. Oleh karena itu kita hablum minanas juga itu dibutuhkan dalam ibadah. Bukan cuma hablum minallah doang, tapi imbang. Baik kepada Allah juga baik hubungan kepada manusia. Gitu. Makanya akhirnya kita harus menyeimbangkan dalam ibadah kita baik kepada Allah maupun kepada manusia. Bapak-bapak, ibu berjamaah tajiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nanti pada saat namanya kita berada di alam kubur, berada di alam barzah, begitu ya. Nanti akan datang dua malaikat akan menanyakan kepada kita, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, dan kita akan ditanya siapa saudara-saudaramu. Maka kita jawab dengan benar, dengan tegas, Tuhanku ada Allah,
Muhammad adalah nabiku dan rasulku, dan Islam agamaku, mumin muslimin adalah saudara-saudaraku, dan kitabku adalah Al-Quran. Maka siapa yang bisa menjawab dengan tegas, maka Allah perintahkan kepada malaikat buat menyediakan yang namanya taman-taman surga. Makanya para doa tuh mudah-mudahan almarhum di tempat keseluruhan di taman-taman surga. Kalau yang bisa ngejawab dengan baik, benar, begitu akan disediakan taman surga. Tapi ketika dijawab tanya siapa Tuhanmu, wah itu batu hitam. Dulu saya pernah ziarah ke Caringin, dikasih batu hitam buat dagang, buat dapat rezeki. Itu be yang diandelin dagang, akhirnya gitu batu saya ketinggalan nih dari Caringin nih, begitu. Pantesan dagang orang laki laku. Begitu ya, akhirnya batu dijadikan Tuhan, batu dijadikan pelantara buat dapat rezeki. Akhirnya dia tidak bisa menjawab siapa Tuhannya, siapa nabimu, karena tidak pernah menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasul. Bahkan dia tidak bisa menjawab apapun yang dipertanyakan oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Maka kata Allah, persiapkan buat si Fulan bin Fulan ini, yaitu ladang-ladang neraka, tempat-tempat tepi-tepian neraka. Tepian neraka juga panasnya bukan main. Maka datang makhluk yang sangat buruk kepada si Fulan-Fulan yang tidak bisa menjawab. Maka ditanya, siapakah engkau ini? Aku adalah amalanmu ketika engkau berada di dunia. Maka disiksalah ini si Fulan bin Fulan. Itu ini kepada keluarga beliau, begitu. Ini kita nih semua cuma ngebantu doa doang. Selebihnya adalah kewajiban anak buat ngedoain. Gitu, datang tiap 5 waktu terus doain orang tua, Allahumma pilli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doain, jangan pernah putus doanya. Sebab orang yang lagi meninggal itu nunggu doa. Itu doa akan menjadi satu makanan buat dia, bukan lagi roti yang kita kirimin, bukan lagi kesukaannya pisang lagi kita kirimin, bukan lagi namanya makanan nasi yang kita kirimin, tapi doa anak. Jangan sampai orang tua kita sudah meninggal kita anggap mati kayu. Tahu mati kayu? Udah mati dianggap udah hilang begitu, nggak ada anunya. Sebab walaupun orang tua kita sudah masuk ke alam kubur, badannya sudah habis, tapi ruhnya tetap ada, berpindah alam ruhnya. Kenapa kita ketika masuk makam disunahkan oleh Rasulullah buat mengucap salam, assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu lakum bikum. Insyaallah, dengan izin Allah kami akan menyusul. Tuh doanya, insyaallah dengan izin Allah kita nanti bakal nyusul. Siap-siap kita ngedoain diri kita, ngedoain diri kita nyusul orang yang udah nggak ada, di ada kuburan dengan izin Allah. Berarti di situ ada ruh, ada, cuma kita nggak bisa ngelihat, kita nggak bisa mendengar daripada salam balikan salamnya. Gitu ya. Oleh karena itu doakan terus gitu, sebab ruh itu tetap ada, tetap hidup. Dan memperhatikan terus bagaimana anak cucunya. Ketika anak cucunya terus melakukan ibadah, maka gembiralah si ahli kubur. Tapi ketika si anak cucunya melakukan maksiat, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, maka sengsaralah orang tuanya yang ada di alam kubur, terus mendapatkan siksa di alam kubur. Oleh karena itu doa-doa kita semoga mengangkat derajat daripada Ibu Surahmi binti Sanin. Semoga derajatnya di alam kubur diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya dan kuburnya dijadikan taman-taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kepada keluarga Saibul Musibah mengingatkan masih ada kewajiban seorang anak buat berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Yang pertama itu tadi mendoakan, gitu ya, anaknya Nilia, gitu ya, juga saudara-saudaranya semua mendoakan, bukan cuma sampai malam 7 hari ini doang, gitu ya. Terus lagi yang kedua, agar menjalin silaturahmi kepada saudara-saudaranya. Nih almarhumah punya saudara banyak di kampung Jogja, gitu ya, mungkin anaknya jarang ke sono, ditelepon terus, hubungan terus dijalin lagi kepada saudara-saudaranya yang lain. Yang ketiga, apabila punya wasiat maka jalankan wasiatnya, gitu ya. Kalau almarhumah ini punya wasiat, gitu, jalankan wasiatnya.
Oleh karena itu, pada keluarga beranak-anaknya kita juga doakan semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Walaupun orang tuanya telah tiada, bisa berbakti kepada orang tuanya. Tadi mendoakan, menjalankan wasiatnya dan menjalani silaturahmi dengan sanak keluarga yang telah tiada. Gitu, yang telah jangan sampai dikatakan mati obor sama saudara-saudaranya. Itu saja kami sampaikan, mengingatkan kepada kita dan juga buat keluarga Sebol Musibah. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.